Siapa bilang hanya manusia yang dapat bermain bola? Robot juga bisa loh. Inilah Gladiatos, robot karya tim robotik Universitas Indonesia. Di Engineering Center, Fakultas Teknik inilah sejumlah robot diciptakan. Ya, Gladiatos hanyalah satu dari sejumlah robot karya mahasiswa UI. Tak hanya untuk mahasiswa Fakultas Teknik, tapi mahasiswa dari semua jurusan boleh bergabung. Seperti Eko Rahmanto dari Fakultas Ilmu Budaya. Caranya ya, kalau seandainya teman-teman yang lain kan ada mata kuliahnya atau ada istilahnya ilmu yang bersinggungan dengan robotika itu sendiri. Kalau saya ya siang kuliah di jurusan, malam kuliah di sini, istilahnya gitu, kuliahnya double begitu. Tim robotik UI terbagi ke dalam beberapa tim. Ada tim untuk membuat robot kapal. Ada juga tim yang membuat robot berbentuk manusia alias humanoid. Beberapa komponen utama robot humanoid masih impor, seperti servo dan prosesor dari Korea, serta baterai litium dari Cina. Namun, beberapa komponen pendukung sudah tersedia di Indonesia. Khusus untuk robot humanoid, modifikasi selalu dilakukan setiap tahun. Ini untuk meningkatkan kemampuan robot tersebut. Kegiatan tim robotik ini mendapat perhatian khusus dari para dosen. Mereka selalu dibimbing, terutama saat akan mengikuti kompetisi. Karena kita melihat kreativitas mahasiswa ya, mereka punya ide-ide yang bagus, terus juga karena teknologi yang terus berkembang, mereka yang ikuti, jadi ya kita support mereka. Karena itu juga kan salah satu tujuan dari UI untuk menjadi research university. Sejak didirikan tahun 2000 lalu, tim robotik UI telah berhasil meraih sejumlah penghargaan. Termasuk menjadi juara pada kontes robot Indonesia dan kontes robot cerdas Indonesia. Anggi Yuniarti, Iras Anggraini melaporkan untuk NET. Wah. Oh gitu. Oke. Luar biasa sekali itu tadi ya, tarian dari robot Hanoman ya, robot tari Hanoman ya. Dan ini memang teknologi robotika itu tidak saja dikuasai oleh negara matahari terbit, tapi kini putri dan putra Indonesia sudah mampu menciptakan robot yang canggih dan inovatif. Nah, robot yang bisa menari ini dan bahkan bisa bermain bola bukan lagi sebuah mimpi dan telah hadir di studio teman-teman kita yang menciptakan robot-robot ini. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Di sini udah ada Eko, Monik dan juga Haryanto, inventor dari robot-robot ini yang merupakan bagian dari UI Robotics Team. Ceritakan sedikit dong tentang robot tari Hanoman ini, prestasinya sudah sampai mana? Untuk prestasi yang robot tari Hanoman ini udah sampai juara 2 nasional. Di mana waktu itu kompetisinya Kemarin apa? itu kompetisinya di kontes robot nasional di Saringan dan Dikti tahun 2013 di Semarang. Oh oke, kalau misalnya robot yang satu lagi namanya Gladiatos, ini adalah hasil karya dari? Gladiatos. Kalau ini juga sama, kemarin kita sudah sampai lolos ke nasional. Tapi kita baru jadi finalis aja, sayangnya belum dapat juara. Kalau tahun kemarin yang 2013 sih. Inspirasinya dari mana ini untuk menciptakan robot-robot ini? Kita sih nggak inspirasi sendiri, jadi ada kontes robot Indonesia kita ikutin, jadi ngikutin temanya, ikutin rulesnya aja. Oke, kemudian ceritanya mengenai robot tari Hanoman ini, apa sih yang membuat Eko waktu itu, gimana kalau misalnya kita bikin aja robot yang bisa nari, terus nari Hanoman tradisional pula gitu. Kalau ini awalnya kan, saya kan kuliah di jurusan sastra Jawa nih Mbak. Oh gitu? Iya. Jadi di UI bukan teknik saya, sastra Jawa. Loh. Iya. Nah, inspirasinya adalah
kok mengembangkan budaya itu dari tarian itu kok dari manusia aja kayaknya istilahnya udah banyak gitu kan. Kenapa nggak coba diaplikasikan dalam bentuk robot gitu. Apalagi kan istilahnya kalau seandainya ada kerjasama antara mahasiswa teknik dengan mahasiswa ilmu budaya kan bisa digabungkan, bisa jadikan robot itu sendiri. Nyambung akhirnya jadi seperti ini. Iya. Bagaimana apa sih teknologi robot ini yang membuat robot ini bisa menari sesuai dengan tadi tuh seperti kayak Arni itu kalau misalnya orang nari Bali itu kan ada kaget-kaget itu apa itu? Kejut-kejutnya gitu ya. Esensi dari gerakannya itu sendiri. Iya. Oh ya, itu ya apa namanya? Karena saya mempelajari tentang budaya, jadi otomatis gerakan-gerakan itu sesuai dengan implementasinya dalam budayaan itu sendiri. Gitu. Oke, nah ini kan disebutnya robot humanoid ya. Iya, humanoid. Nah, robot humanoid itu sebenarnya apa sih? Robot humanoid itu humanoid, dia karena kata dasar dari human, dia ini bentuknya manusia. Ya berarti dia maksudnya punya tangan, punya kaki. Kenapa harus bentuk humanoid? Karena itu tadi, kalau dalam tari kan ya nggak mungkin kita bikin robot tari tapi nggak punya tangan, itu kan aneh itu. Dia mau nari kayak gimana, atau kakinya ada 8 atau tangan ada banyak. Nah ini yang paling mendekati manusia. Dan karena kalau robot yang sepak bola ini sendiri sebenarnya dari Federasi Robotik Sepak Bola Dunia ini punya cita-cita tahun 2050 tuh ingin bisa berkompetisi dengan juara dunia dari sepak bola yang beneran gitu. Tapi itu masih berupa target. Ini secara internasional turnamen ini ada juga kalau yang sepak bola ini. Maksudnya secara internasional turnamennya. Jadi sekarang di luar negeri menurut Haryanto tuh sudah ada robot-robot yang memang spesifik untuk bermain bola begitu. Oh, memang ada, memang ada. Oke. Saingan terberat kalau misalnya untuk robot pemain bola ini dari mana? Kalau itu yang paling jago di antara Amerika sama Inggris itu, Amerika sama Jepang. Oke. Karena mereka kan ya kita tahu kalau teknologi mereka kan sudah lebih maju kan. Kompetisinya juga ada. Kompetisinya ada. Justru yang awal mulanya ini muncul di Indonesia itu karena yang di luar negeri itu. Itu udah secara internasional, udah banyak negara yang ikut. Nah ini kalau misalnya bikin robot ini kan pasti juga ada partikel-partikel yang mahal nih. Misalnya saya pernah dengar kalau misalnya sensornya ini mahal loh gitu kan. Untuk misalnya tepukan gitu atau misalnya untuk ngejar bola gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih yang mahal itu bagian apanya? Ya sebenarnya ini emang komponen-komponennya ini kan sama seperti handphone gitu. Seperti handphone baru muncul itu pasti harganya mahal. Ini juga sama. Ini namanya servo yang warna hitam ini. Aduh. Ini merupakan komponen penggerak robot. Dia tuh geraknya berputar kayak gini. Nah ini tuh bervariasi antara kekuatan torsinya. Jadi dia bisa ngangkat semakin gede robotnya. Berarti butuh servo yang kuat gitu. Sama kecepatan. Nah ini yang mendukung berpengaruh. kalian untuk misalnya membangun robot ini. Apakah misalnya didukung dari kampus atau dana sendiri atau mungkin ada pihak-pihak yang sponsori? Kalau itu kami dari pertama pasti dari kampus ya, dari kampus gitu, dari dekanan sama dari rektorat gitu. Tambah lagi dari alumni juga, terus tambah lagi ada beberapa perusahaan yang membantu istilahnya kerjasama gitu dengan kami gitu. Akhirnya bisa mensupport baik dari segi material maupun material gitu. Kalau peran Monik di sini seperti apa peran Monik? Kalau saya di bidang mekanik. Jadi Kita tuh ada beberapa bidang, ada AI, ada elektrik sama mekanik. Itu artificial intelligence. Iya, itu yang coding. Kalau misalnya saya mekanik, jadi masang-masang robotnya, baut-bautnya dipasang, terus bodinya ukurannya yang efektif berapa gitu. Nah ini biasa robot itu kan identik dengan laki-laki. Tapi bukan berarti perempuan tidak bisa loh. Sudah ada buktinya di sini Monik. Apa sih yang membuat Monik tertarik dengan bidang robotik ini atau robotika? Robotik kan teknologi ya, jadi atau kalau saya sih tertarik sama hal-hal baru, sama hal-hal yang teknologi gitu sih. Apa yang membuat Monik pertama kali, kayaknya aku pengen dalamin ini deh. Keren aja kalau cewek bisa ngerti robot, nggak tahu kenapa kayak ngeliatnya keren. Kalian lihatnya keren nggak? Kita ingin tahu loh. Bagus itu kan jarang banget itu ada cewek gitu bisa robot bahkan jago gitu kan. Nah ini kalau misalnya untuk kalian sendiri ini kan jadi semacam komunitas ya. Kalau untuk bergabung gitu ya, mau bergabung apakah harus mahasiswa UI atau misalnya orang luar juga boleh gabung? Kalau itu harus mahasiswa UI yang pertama. Oh gitu. Ya, mahasiswa UI terus setelah jadi mahasiswa labelnya mahasiswa UI baru boleh segala macam jurusan. Caranya ada seleksinya gitu, seleksi khusus yang masuk. Oke. Kalau misalnya robot impiannya nih, apa yang ingin dibangun? Ya robot impian masing-masing nih. Boleh. Kalau dari saya sendiri sih pinginnya
ini kan bentuknya ya sekitar tingginya kurang lebih 50 cm. Kalau bisa berbentuk seperti manusia, tapi ternyata itu adalah robot gitu, menari tarian gitu. Jadi istilahnya kalau manusia kan bisa ada capeknya, tapi kalau robot kan nggak ada capeknya gitu istilahnya. Jadi bisa bergabung antara manusia dengan robot gitu, nari bareng gitu kan. Nah itu kan satu hal yang menarik gitu Mbak. Oke, kalau misalnya Monik? Robotnya mirip kayak manusia, jadi kayak hampir nggak ada bedanya maunya. Oh, geminoid ya kalau nggak salah istilahnya. Enggak deh kayaknya. Oh bukan, kalau nggak salah soalnya aku pernah membaca-baca itu ada istilah geminoid itu kalau misalnya Kurang tahu robot yang juga, benar-benar mirip sekali dengan manusia sampai dia mau dibuat kulit yang seperti manusia. Iya, di situ Jepang kayak gitu. Jepang, ya? Maunya Oke. Indonesia kayak gitu juga. Oke, didukung. Lalu, Masnya? Saya berharap nih robot ini kan dari humanoid terutama dia ini bisa berkembang menjadi yang full size ukuran manusia. Jadi dia tuh bisa menggantikan kerja manusia di iklim-iklim yang ekstrim gitu. Karena kan ada untuk menjelajahi bawah laut kita tahu ada ROV gitu, remotely operated vehicle yang dikendalikan, submarine yang dikendalikan dari jarak jauh. Nah, kalau misalnya robot bisa gitu kan ya berapa banyak orang yang tadinya cuma bisa duduk jadi bisa bekerja gitu. Iya betul juga, dan juga penggunaan robot itu bisa digunakan juga untuk tadi betul Haryanto bilang di tempat-tempat berbahaya, misalnya seperti di Jepang yang kemarin terjadi gempa di Fukushima itu sehingga ada radiasi di sana, dan itu sudah mulai digunakan juga begitu ya. Sukses tentunya untuk kalian keren banget, jadi terus maju mengembangkan robot-robot ini karena nanti harapannya akan bisa berguna gitu bagi masyarakat. Oke, dan bisa mungkin diaktifkan kalau yang sebelah sana gladiatosnya udah nyala belum tadi Haryanto? Bisa. Bisa ya. Ya, tari lagi ya? Coba kita mainkan. Kita mainkan lagi. Yap. Nah, siap deh menari. Ya. Oh, dia denger lagu dulu. Oh, dia denger lagu baru dia bergerak. Ya, 3 sentimen robotnya ini. Sesuai dengan lagunya. Lucu ya gerakannya ya. Oke.